Lagi dan lagi kekejaman Israel terhadap Palestina terus terjadi hingga sekarang. Sebagaimana telah kita ketahui, Israel selalu melakukan penyerangan terhadap Palestina. Dan ini bukan lagi tentang perebutan wilayah ataupun kekuasaan, tetapi menjadi sebuah penindasan dan juga kekerasan yang sangat kejam dan juga tidak bisa lagi dimaklumi. Awal mulanya peperangan Israel dan Palestina terjadi eh, berhasilnya Inggris mengalahkan Ottoman Empire, kemudian Inggris menguasai Palestina. Kemudian mulainya ada ketegangan ketika komunitas Yahudi meminta kepada Inggris untuk membuatkan rumah Yahudi di Palestina. Kemudian adanya juga deklarasi Balfour yang mendeklarasikan mendukung pembentukan tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Itu menjadi pemicu kenapa adanya perang yang terjadi antara Israel dan Palestina. Kemudian juga adanya persetujuan dari PBB untuk eh, membagi dua Palestina menjadi negara Yahudi dan juga negara bagian Arab. Meskipun itu ada beberapa penolakan dari beberapa negara Arab seperti Mesir, Yordania, Suriah, Irak, dan juga Lebanon. Mereka langsung menyerbu wilayah Israel ataupun wilayah Yahudi karena adanya persetujuan tersebut dari pihak PBB, walaupun ya ujung-ujungnya malah Israel yang menguntungkan karena dibantu persenjataannya oleh Amerika Serikat. Selanjutnya, adapun kondisi dan juga analisis teori dari dampak peperangan antara Israel dan Palestina. Yang pertama ada kondisi, yang pertama ada kenaikan harga minyak. Timur Tengah adalah salah satu sumber utama pasokan minyak dunia. Konflik ini di kawasan seringkali memicu kenaikan harga minyak dunia. Ketegangan dan ketidakpastian di Timur Tengah dapat mengganggu produksi dan distribusi minyak yang langsung mempengaruhi harga di seluruh dunia. Kenaikan harga minyak dapat memberikan tekanan tambahan pada perekonomian global dan mengurangi daya beli konsumen. Kemudian yang kedua, ada gangguan pasokan. Konflik Israel dan Palestina telah mengganggu giliran perdagangan di wilayah tersebut. Dan ada analisis teori. Yang pertama, ada teori ketergantungan. Teori ini menyoroti hubungan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju dalam konteks ekonomi global. Konflik di Palestina dan Israel ini dapat memperburuk ketimpangan ekonomi antara wilayah tersebut dengan negara-negara maju yang lebih stabil dan maju ekonominya. Hal ini bisa terjadi melalui penghambatan pembangunan ekonomi dan investasi di Palestina serta potensi isolasi ekonomi yang lebih besar. Kemudian teori yang kedua ada teori pertumbuhan ekonomi. Konflik bersenjata dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dengan mengganggu investasi, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur. Ketidakpastian politik dan keamanan yang tinggi juga dapat menghalangi inisiatif pembangunan jangka panjang dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pertumbuhan ekonomi karena ketidakstabilannya keamanan dan ketidakpastian politik tersebut. Yang ketiga ada teori perdagangan internasional. Konflik ini bisa mengganggu aliran perdagangan internasional tentu saja, terutama jika terdapat sanksi atau pembatasan perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara ataupun kelompok tertentu terhadap Israel atau Palestina. Ini dapat menghambat pertukaran barang dan jasa serta berdampak negatif pada ekonomi regional dan global. Yang keempat ada teori investasi asing langsung atau FDI. Konflik dapat mengurangi daya tarik bagi para investor asing langsung ke Palestina dan wilayah sekitarnya. FDI juga sering kali sensitif terhadap stabilitas politik dan keamanan, dan juga konflik bersenjata dapat menyebabkan para investor mengurangi
atau menunda investasi mereka yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja karena adanya peperangan ini. Dan teori yang terakhir ada teori kebijakan luar negeri. Konflik yang terjadi di Palestina dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara besar dan organisasi internasional seperti PBB. Respon internasional terhadap konflik ini, termasuk sanksi ekonomi atau bantuan kemanusiaan, dapat memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. Materi pembahasan selanjutnya yakni ada dampak peperangan Israel dan Palestina terhadap perekonomian Indonesia. Perlu diketahui juga sekarang maraknya boykot itu merupakan salah satu dampak dari peperangan tersebut, di mana para tenaga kerja yang seharusnya mendapatkan sumber ekonomi dari kerjanya itu menjadi terhambat dikarenakan mereka bekerja di tempat-tempat produk yang diboykot oleh umat Islam tentunya. Di sini mungkin ada beberapa dampak untuk perekonomian Indonesia. Sebenarnya tidak jauh dengan kondisi-kondisi perekonomian internasional sebelumnya. Yang pertama ada harga minyak dan energi. Indonesia sebagai importir neto minyak mentah dapat merasakan dampak dari kenaikan harga minyak dunia yang disebabkan oleh ketegangan di Timur Tengah, termasuk konflik Israel dan Palestina. Lonjakan harga minyak dapat meningkatkan biaya impor, energi dan bahan bakar yang dapat mempengaruhi inflasi dan biaya produksi dalam negeri. Yang kedua ada pengaruh terhadap ekspor dan impor. Meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan perdagangan langsung yang signifikan dengan Israel atau Palestina, ketegangan geopolitik tersebut bisa mempengaruhi perdagangan global secara keseluruhan. Kemudian ada investasi dan perekonomian global. Konflik ini juga dapat mempengaruhi kepercayaan investor global dan menunda investasi di pasar emerging market termasuk di Indonesia. Kemudian ada sentimen konsumen dan bisnis. Ketegangan geopolitik itu juga dapat menjadi adanya sentimen konsumen dan bisnis yang ada di Indonesia. Jika ketegangan meningkat dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, hal ini dapat mempengaruhi keyakinan konsumen untuk melakukan pembelian besar-besaran atau berinvestasi yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dan yang terakhir ada pasar keuangan global. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dapat menyebabkan volatilitas di pasar keuangan global. Hal ini bisa mempengaruhi investor dan pasar modal di Indonesia, terutama jika penarikan modal dari pasar emerging market seperti Indonesia untuk mencari aset yang lebih aman. Kemudian materi yang terakhir yaitu saran dan juga solusi untuk konflik Israel dan Palestina. Di sini saya ada beberapa saran dan juga solusi. Yang pertama adanya dialog dan negosiasi, yaitu mendorong kedua belah pihak untuk duduk bersama dan berdiskusi untuk keberlangsungan ataupun kesepakatan damai. Yang kedua ada penghentian kekerasan, yaitu mengakhiri penindasan-penindasan seperti Israel menyerang di Rafah. Yang ketiga ada solusi dua negara, yaitu mendorong solusi dua negara di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan dan berdamai oleh keamanan dan perbatasan yang diakui internasional. Yang keempat ada bantuan kemanusiaan yang sering negara kita lakukan ya kepada Palestina gitu. Dengan hal tersebut mungkin bisa mendorong Palestina kembali merdeka.